Hai guys, assalamualaikum. Jadi di belakang gue ini sudah ada tenda ultralight yang jenisnya Pro Trail ya. Mungkin tenda ini jarang dibahas di YouTube ya, karena memang bentuknya agak unik nih. Nah, di sini gue gak akan bahas lebih lanjut, tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, gue minta kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Oke, thank you. Nah, ini untuk tendanya guys. Kalau ditimbang itu, nah, kita masuk ke penimbangannya dulu ya. Ini ada di sekitar 1,4 kilo. Ini termasuk pasaknya ada punya gue itu 15 deh. Jadi bawaannya 10, gue beli lagi 5, tapi totalnya butuh 16. Nah, sama, jadi dia ini dalamnya ada outer, inner, footprint, pasak 16, sama stop set, sama ada tali prusiknya ada 6 gitu guys. Nanti gue akan bongkar ya. Nah, ini untuk beratnya ya, berat totalnya. Nah, lalu untuk dimensi packingnya, ini gue packingnya seperti ini ya, gitu. Jadi agak panjang. Untuk lebarnya ada di sekitar 18-19. Untuk tingginya itu ada di sekitar 38-39 guys, gitu. Jadi kira-kira dimensinya seperti itu. Nah, oke guys, jadi untuk paket pembeliannya sebenarnya kalian bisa memilih ya, mau menggunakan footprint plus sama untuk di belakangnya ini ya, untuk tracking pole penyangga belakangnya, atau hanya tendanya aja tanpa ini dua, itu bisa, harganya lebih murah. Nah, tapi gue lebih milih untuk yang lengkap, menggunakan footprint dan juga untuk tiang belakangnya. Nah, untuk standar bawaan itu tanpa ini dua, itu dapatnya inner, lalu ada outer, lalu ada pasak ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 10, terus juga ada tali prusiknya 6, lalu ada stop set untuk ininya. Sebenarnya untuk pasak bawaannya ini hanya 10, itu masih kurang ya guys, kalau misalnya mau mendirikan tendanya ini secara optimal. Nah, nanti gua akan tunjukin pada saat pembangunan tendanya itu optimalnya menggunakan berapa pasak sih. Jadi makanya gue beli pasak lagi tambahan untuk supaya lebih optimal pendirian tendanya guys. Seperti itu guys. Nah, setelah pemasangan innernya, baru kita pasang outernya ya. Ini gue kencengin dulu. Nah, ini untuk patokannya ya guys. Jadi kalau yang bagian belakangnya itu dia ada tali seperti ini untuk dicantolin nanti ke tiang belakangnya. Jadi ini udah pasti di belakang. Nah, sebelum dipasang kita setting dulu, ini tingginya 120 cm ya. Nah, setelah itu baru kita
sangkutin ke depan. Oke, seperti itu guys. Belakangnya agak kendor, gua kencengin dulu. Nah, kalau sudah, kita siapin untuk tiang belakangnya yang nanti akan dicantolin ke ujung sini seperti ini guys. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu guys, itu udah berdiri tiangnya ya. Nah, ini udah mulai kelihatan ya guys bentuknya. Ini sekarang gua mau tambahin pasak satu lagi di depan biar lebih kokoh. Nah, oke guys, ini posisi tendanya sudah jadi ya untuk yang luar ya. Sudah gua tambahin juga tali perusiknya di beberapa loopnya ya. Di sini satu, di belakang juga satu tuh. Nah, di sini. Nah, yang ini kenapa nggak gua kasih talinya? Soalnya masih kurang guys. Jadi nanti gua mungkin akan beli lagi. Nah, seperti ini juga dari samping sebelah sisi kanannya. Tuh, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke proses innernya. Nah, oke guys, jadi sekarang gua akan mulai untuk proses pemasangan innernya ya. Ini gua buka dulu sebelumnya. Nah, disitu gua gulung dan gua cantolin. Nah, itu udah posisi terbuka ya depannya. Kalau mau dua-duanya disangkutin seperti itu, kalian harus pasang satu lagi tali untuk nahan tartennya dari atas itu ke bawah supaya nggak jatuh. Nah, gua akan masuk ke dalamnya untuk proses pemasangan innernya agar disangkutin ke atasnya. Jadi di belakang sini guys, itu ada cantolan yang untuk di belakang sini ya. Gue coba pasang dulu. Aduh, cepet. Oke. Setelah belakangnya dipasang, sampingnya juga. Oke, kanan kiri. Nah, baru yang paling terakhir di depannya guys. Nah, jadi model cantolan seperti ini ya. Jadi tinggal dicolok aja ke atas, gampang. Nah, kira-kira seperti ini guys. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu dalamnya. Dia half mesh. Sekarang kita masuk ke dalam aja ya. Nah, sebelum masuk ke dalam, gue mau jelasin dulu ya bahwa dia model resletingnya itu dua arah ya guys. Tuh. Jadi ini ada dua resletingnya. Bisa dibuka di kedua arahnya. Nah, seperti itu guys. Nah, ini kondisi di dalamnya ya, gue coba masuk. Nah, sebenarnya ini sempit ya guys, gitu, karena memang dia modelnya Pro Trail. Kalau Pro Trail ciri khasnya adalah dia bentuknya memanjang. Jadi untuk kelebihannya, dia jadi lebih irit tempat. Jadi kalau misalnya kita cuma dapat spot camping yang nggak terlalu lega, ini masih bisa dipakai. Tapi kekurangannya, ya ini sempit kayak gini. Cuman ya, kalau gua ini tingginya 170. Itu nggak terlalu masalah nih guys. Mungkin kalau misalnya tingginya 180, 190 mungkin akan terasa kurang. Karena gua di sini aja tuh kepalanya agak mentok tuh. Nah, sekarang gua coba tiduran dulu ya. Nah, seperti itu guys. Ini kaki gua udah mentok dan kepala gua juga udah hampir mentok sih. Enggak nih, masih ada sisa sejengkal lagi di atas. Itu. Tendanya sih kapasitasnya 2 orang ya, tapi gua saranin sih untuk dipakai 1 orang aja guys. Gitu. Nah, ini gue mau coba taruh kameranya di paling pojok. Nah, seperti itu guys. Kira-kira pemandangannya dari dalam tenda keluar. Gimana? Sempit nggak? Ini gue coba ya.
tiduran lagi. Nah, jadi bisa dilihat sebenarnya bahunya sih masih lega ya, masih lega. Memang bisa buat 2 orang, cuman pasti terasa akan sempit banget kalau berdua sih, pas-pasan gitu. Jadi memang nyamannya dipakai untuk 1 orang aja nih guys. Nah, lalu untuk aksesoris dari tenda ini ya guys, untuk kantongnya itu cuman 1 di sebelah kirinya aja sini. Tuh, tulisannya apa nih? Nilon bahannya. Tuh, di sini nggak ada, di belakang juga nggak ada. Tuh, tidak ada kantongnya lagi. Terus kalau untuk cantolan lampu sih ada ya 1 tuh. Jadi kalau misalnya buat lampu tenda ada 1. Di belakang sih nggak ada ya. Tuh, jadi dia repotnya kalau misalnya kita berkegiatan pada saat hujan, ya kan? Ya terbatas banget. Jadi kita cuma bisa masak di sini, terus belakangnya sempit. Tuh, itu dia. Cuma masak di sini, nanti ditutupin ini, tutupin ke situ. Seperti itu guys, kira-kira guys. Nah, lalu untuk kekurangan berikutnya, untuk mendirikan tenda seperti ini guys, kita membutuhkan banyak pasak ya guys dibanding tenda-tenda yang lainnya. Nih, kita hitung aja ya. Kita hitung pasak yang utamanya dulu aja nih, yang dari footprint ya. Kita hitung dari sebelah sisi sini 1, 2, 3, 4. Nah, sisi kanan kiri dikali 2 ya, jadi ada 8. Terus untuk ujung sini dan ujung situ 2 ya, 10. Oke. Nah, lalu untuk guideline tambahannya ada 4, 1, 2, 3 nih, dan 4 di depan situ yang merah itu. Belum lagi ditambah ini lagi 2, 1, 2 tuh. Jadi sekitar 16 mungkin ya, 16 pasak gitu guys. Nah guys, jadi untuk kelebihan tenda ini adalah dengan bentuknya yang lonjong ya, dia ini memanjang, jadi bisa untuk camping di spot-spot yang mungkin tidak memakan tempat terlalu luas ya gitu. Tapi selain itu kekurangannya jadinya kita beraktivitas di dalam susah karena dalamnya kan agak sempit aja gitu. Nah, lalu untuk kekurangannya dia butuh tadi ya sudah dibahas, butuh banyak pasak sih. Itu kalau misalnya mau tanpa pasak tambahannya sebenarnya bisa, cuman biasanya sih kalau gue pribadi masangnya gue fullin semuanya ya, supaya kalau misalnya ada badai itu dia lebih kokoh aja gitu. Seperti itu guys. Nah sebenarnya ada 1 poin lagi guys yang gue masih bingung sih, masukin antara ke kekurangan atau ke kelebihan. Karena tenda ini itu dia di dalam tuh sebenarnya agak pengap ya. Jadi kalau mungkin misalnya kita camping di tempat yang rendah yang tidak dingin itu akan gerah. Tapi kalau misalnya kayak kita camping di tempat-tempat yang dingin di gunung gitu, itu akan jadi hangat gitu guys. Nah itu terserah kalian preferensinya mau seperti apa. Tapi kalau gue pribadi menganggap itu adalah sebuah kelebihan, karena ketika di atas gunung kita akan jadi lebih hangat. Nah tadi itu adalah review tendanya. Bagi kalian yang mau diskusi silahkan di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Oke, thank you.